Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cakson jalan-jalan. Oke guys, malam ini sekarang jam 2 dini hari lewat 4 menit. Saya masuk daerah Kedung Cowek, Surabaya, Kenjeran. Ini mau ke arah Bangkalan, Madura. Dini hari jam 2. Ini hampir sepertiga malam ya, hampir 2/3 malam teman ya. Nanti videonya akan saya stop mungkin sampai di Bangkalan Kota mungkin, atau mungkin sampai di Tangkel ya. Lihat ntar aja deh. Karena baterainya ini tinggal, baterai GoPro saya ini tinggal berapa ya? Tinggal 60%. Nututi nggak? Nututi harusnya sih. Oke. Jadi video ini saya mau buat video bagaimana suasana tengah malam ya, dini hari jalur Surabaya ke Bangkalan lewat jembatan Suramadu. Apakah rawan atau enggak? Nah, sebenarnya saya udah beberapa kali dan lumayan sering bikin video tengah malam ya lewat jembatan Suramadu. Yang rawan tuh bukan jembatan Suramadunya, yang rawan tuh dulu sih di daerah akses Suramadunya yang menuju ke Tangkel, teman. Nah, ini sekarang saya mau bikin video lagi. Kenapa? Karena kemarin ada teman saya dari Bandung itu kebetulan ke Surabaya ya. Kemudian beliau mau ziarah ya ke makam Sehona Holil, Mbah Holil ya. Nah, kok langsung mau motong begitu aja, emang dipikir jalannya mbahmu apa? Nah, itu diwanti-wanti sama temennya. Nah, temennya ini ya lokal Jawa Timuran atau lokal Surabaya, atau mungkin orang Bangkalan juga temennya. Padahal mobil ya, karena kan dari Bandung Surabaya, terus dia ada travel ya, dia charter mobil gitu. Itu mau berangkat jam 8-9 malam udah kayak ditakut-takutin. Maksudnya diberi stigma negatif tentang rawannya jalur Surabaya ke Madura, ke Bangkalan teman ya. Nah, jadi video ini ya update terbaru lah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi jam segini saya mau pulang ke Bangkalan jam 2:04. Sekarang jam 2:07 menit. Mungkin bisa dilihat jamnya, siraman ada jam sini ya. Oke. Suhunya sekarang 26 derajat Celcius, lumayan. Ini jaket saya kurang tebel, tapi lebih dingin celana jeans saya teman. Ya. Ini saya udah mau masuk ke area jembatan Suramadu. Kita lewat kiri, kita lewat jalur motor ya, kita taat aturan. Ya jam segini sih melanggar sih it's okay. Bukannya membenarkan pelanggaran, kadar bahayanya lebih dikit. Sorry ya guys ya, kalau ini saya ngobrolnya mungkin agak sedikit agak banyak ngobrol atau agak sedikit ya banyak diemnya kali ya. Karena satu, ini saya hari ini saya tuh PP mobilan nyetir ke Semarang teman ya, dari Surabaya ke Semarang nyetir PP, dan langsung ya tadi habis naruh mobil ini langsung saya motoran pulang ke Bangkalan. Nah, ini di sebelah kiri saya ini ada perkopi-kopian teman ya, perkopi-kopian di bibir jembatan Suramadu. Masih sangat ramai malam begini teman ya. Tapi yang di pinggir jembatan Suramadunya sudah tutup ya, sudah kukutan. Jadi yang cuma di pinggir jalan doang yang masih buka. Oke, sekarang saya sudah di atas jembatan Suramadu, jalur motor menuju ke Madura ya. Kalau di jalur ininya aman teman ya. Mungkin yang jadi stigma negatif itu yang turun dari Suramadu menuju ke Bangkalan ya, karena gelap. Nah, saya masih ingat ketika kawan saya menelpon itu, ketika diperingatkan, dikasih himbauan sama temennya bahwasannya jalurnya rawan, terus gelap. Nah, sehingga teman rekan saya
yang notabene bawa mobil dan rame-rame, dalam artian rame itu ya satu mobil tapi mungkin bertiga atau berempat orang di dalamnya. Itu sudah kayak jadi ragu mau datang ziarah ke makam Mbah Syekh Onah Holil ya. Kan disayangkan sekali, stigmanya sangat negatif ya. Jadi ya perjalanan ini saya sendirian ya. Sebenarnya saya udah biasa, udah lumayan sering pulang tengah malam begini teman, jam 11, jam 1, atau berangkat sebelum subuh ya. Just dari Bangkalannya berangkat sebelum subuh teman ya. Ya sembarang lah ya. Jangan lupa pastinya berdoa teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alallah la haula wala quwata illa billah. Jika kalian merasa melewati daerah yang angker, jangan lupa baca A'udzubillahi kalimat yatamma min syarri ma khalaq. Seperti itu ayat kursi juga dimainkan sambil dibacakan teman ya. Ini setelah saya nyalip satu orang, ini tidak ada yang lewat. Tapi kalau mobil mah masih 24 jam banyak ya. Kalau motor yang mau ke Madura ini masih dikit. Karena ini jam 2 dini hari. Kukru. Kukru. Anginnya lumayan menusuk teman. Dinginnya tuh dingin gak enak ya. Tadi saya berangkat ke Semarang itu jam, oh ini ada orang nggak ada lampunya nih, hati-hati. Oh mantap, ada yang lewat jalur mobil. Saya berangkat ke Semarang dari Surabaya tadi jam 8, nyampe Semarang jam 12-an. Kemudian dari Semarang acara, sampai acara tuh selesai bla 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 jam 7, jam 8 malam OTW pulang, tapi baru masuk tol itu jam 9. Nah teman ya. Nah jam 9 baru masuk tol, nyampe ke Surabaya tadi ini jam setengah 2-an ya, karena masih bangunin ini teman ya buat naruh mobil. Habis itu teman motor satunya kuncinya masuk ke bagasinya, gak bisa diambil. Terus ya jam 2 baru bisa OTW. Itu ada jejer-jejeran di depan teman, motor jejer-jejeran itu bebarengan temennya, saya sama temennya itu. Oke, sekarang jam 2 lewat 12 menit ya. Jam 2 lewat 12 menit. Ini ya piye ya, ngalangi jalan ya. Emang jalannya mbahnya. Yang satunya cewek kerudungan. Oh ya mungkin dikawal mungkin ya. Bonceng 3. Oh ini ceweknya 2 teman ya. Dikawal mungkin. Ya gak apa-apa sih, bagus. Ngawal temennya, temen ceweknya ya. Nyoba lampu sentrong putih saya, wow mantap, langsung berbinar dibanding sama lampu sentrong motor biasa, bawaan lampu biasanya seperti ini doang. Beda sama ini men. Wow, hilang apa namanya, film warna kuningnya, filter warna kuningnya. Perjalanan dari tempat tadi saya itu ya ke rumah tuh biasanya sekitar 45 menit, 40 menitan.
Tapi saya ini gak terlalu ngebut karena bensinnya udah habis teman ya. Saya berusaha ini gak terlalu tinggi RPM-nya. Wah, yuk gelapnya teman ya. Ini ada yang lewat mobil. Gelap. Ini lampu motor saya bawaannya udah nggak ngatasi teman ya. Memang gelap sekali ya. Ya begini kondisinya. Nah di depan ada lampu lagi. Cuman udah banyak ketutup sama pohon-pohon, udah daunnya yang lebat. Makanya saya dulu masang lampu sentrong ini karena saya sering pulang Suramadu malam. Jadi saya tambahin lampu sorot eksternal ya teman ya. Karena lampu utama saya udah nggak ngatasi. Nah masalah ini kan jalur cepat ya. Jalur cepat. Kalau penerangan nggak memadai ya gimana. Ini kebetulan di depan ada 2 orang lewat. Sebenarnya teman ya, ya bukannya jumawa, maksudnya bukannya gimana, insya Allah aman teman ya. Kalau dulu awal-awal emang iya rawan, tapi sekarang udah mulai rame teman. Ini jam 2 loh, jam 2 lewat 15 menit sekarang ini. Tuh ada anak-anak habis trek-trekan paling. Kecepatan saya ini 80 km per jam. Saya nggak mau terlalu ngebut, saya menjaga ini RPM ya, biar nggak terlalu tinggi teman. Sebenarnya ada pom bensin di depan, bisa aja ngisi sih. Cuman ini saya isinya udah pakai Shell sih ya, jadi biar gak kecampur. Jauh sih emang rasanya Shell sama Pertamina. Ini ada Basmalah 24 jam ya. Oh ya 24 jam, senang saya ke Basmalah itu. Tempatnya kayak asri gimana, enak dibuat istirahat. Jadi saya kalau pulang kerja itu mesti sometime mesti mampir sana. Nah ini udah ada banyak toko-toko teman. Udah buka sampai malam, cuman beberapa ya, itu salah satunya. Terus kemudian di sini ada warung-warung, tapi banyak ditutup juga sih. Nih, tuh ada orang yang nggak pakai lampu belakang, jadi gelap sekali. Ini baru ada lampu di beberapa petak ruas ya teman ya. Tadi di depan ada yang gelap lagi, ada yang terang lagi. Oh, jalannya rusak, cuk. Sekarang udah banyak berlobang-lobang ya. Ya, aduh, iya karena sekarang hujan. Aku tadi kepetuk besiki ora ya. Oh iya, kepetuk tadi di tol teman. Itu paling mau ke Melaja, mau ke Mbah Holil paling ya. Oke, kita mau masuk ke ini, apa namanya, perempatan Workebe. Ngantuknya saya pakai lampu sentrong nih karena lampu merahnya sedang tidak aktif ya, agar orang yang dari samping kanan kiri bisa melihat saya. Ini ada pos polisi sama pos karantina hewan. Ini gelap teman ya, gak ada pencahayaan, jadi saya harus pakai lampu sentrong. Oh ya, by the way, ini malam minggu teman ya. Ini malam minggu, jadi mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kok lumayan rame Cak Son. Ini malam minggu teman ya. Ini saya syuting di bulan Februari tahun 2024, alias masih fresh, masih new, masih seger. Jadi mungkin sisa-sisa anak-anak muda yang
habis reo, habis trek-trekan ya di Surabaya, baru pulang paling. Bergerombol ya. Wah, suhunya turun jadi 24 derajat Celcius di sini. Karena ini barusan tadi tempat yang tinggi, teman-teman ya. Bukit. Oh, malah ada polisi patroli. Di sini ada truk. Ya, udah seperti jalur di Jawa, teman-teman. Jalur di Jawa sesepinya jam-jam segini ya, sudah ada yang lewat. Ini rasanya loh seperti dulu awal-awal Suramadu dibuka ya, tahun 2009 ke atas sampai 2013-an, dikala jam-jam 9 malam ya. Loh, teman-teman, rame loh. Ini saya bukan mau bikin video misteri, bukan. Enggak, ini justru malah saya pengen bikin video untuk mengcounter bahwasanya jalur Surabaya ke Bangkalan tengah malam itu rawan. Bismillah saja, teman-teman ya. Jadi bukan cuma wah insya Allah aman. Ini buktinya sangat ramai, teman-teman ya. Ada truk di depan itu. Terus ya sih mungkin kurang fair ya, karena ini malam minggu ya. Ya meskipun malam minggu juga cuy, ini kalau dibanding tahun-tahun yang dulu ya sepi ya beneran. Karena saya bisa bilang begitu karena memang saya bukan sekali dua kali pulang di atas jam 11 malam. Udah lumayan sering, sampai dulu sama orang tua tuh memang ditegur gak boleh pulang malam. Maksudnya jangan, sebisa mungkin jangan pulang malam, tidur Surabaya aja kalau sekiranya udah jam 11 ke atas. Bebek Rizky sebelah kiri saya tutup ya, mungkin gak kelihatan teman di kamera ya karena gelap. Ini kaki saya kedinginan teman ya, karena pakai celana jeans ini. Suhu naik jadi 25 derajat Celcius. Saya nginjak apa tadi itu? Kayak singkong. Oh teman-teman, depan rame banget tuh ya. Truk logistik. Nah dulu ya teman-teman ya, jadi gini teman-teman ya. Dulu memang sepi banget. Jadi saya tuh kalau pulang tengah malam lewat akses Suramadu, itu saya selalu di belakangnya truk. Maaf salah, di depannya truk teman-teman. Saya tidak melambatkan, saya juga tidak mencepatkan. Jadi saya menjaga ritme sama kecepatan truk itu. Nah, kalau truknya mesinnya udah mulai kayak mau banter, saya banterin. Bukan di belakangnya, kalau saya di belakangnya malah nggak kelihatan kalau ada mau begal saya gitu loh. Nah, kalau saya di belakangnya truk, kalau ada orang mau begal kan nggak bisa. Itu kan di belakang ada truk teman-teman ya. Tuh, itu memang saking. Dan juga kadang orang itu saling, ada orang itu ya motoran satu ya atau mobil itu dibarengi kayak ikan hiu sama ikan remora.
Ini Bebek Karisma, rame, wih. Gila, Bebek Karisma rame banget. Karena dia kerja sama travel kalau nggak salah dia. Soalnya pas saya naik bis dari Bali ya, Big Restu Mulia di Bali yang jurusan Madura yang sampai ke Belega itu teman ya. Nah itu jam, saya dengar dari sopirnya ya, apa namanya, sopir Makarnetnya pengen Bebek Karisma, padahal Bangkalan terkenal kan Bebek Sinja gitu ya. Tapi kenapa Bebek Karisma yang dibicarakan sejak sebelum masuk Suramadu. Dan juga situ banyak bis-bis yang berhenti di Bebek Karisma Traman ya. Berapa jam saya ini dari mulai saya berangkat rumah sampai sini lagi teman. Oke, kita belok kiri, kita masuk ke arah menuju ke kota Bangkalannya teman ya. Ini Tangkel ini sepi banget nih. Lampu merahnya belum normal ya, atau sudah normal tapi jam gak aktif ya teman ya. Jam istirahatnya lampu merah. Kita sampai di daerah Tangkel Bong Mereng teman ya. Nah di depan ini ada gerombolan, ada ceweknya kayak, oh cowok semua. Ya saya akan sampai Bangkalan aja deh ya, sampai Bangkalan alun-alun mungkin kali ya, untuk memperlihatkan dari Tangkel sekalian ya ke Bangkalan kotanya seperti apa ramainya. Jadi videonya start dari Gedung Cowek sampai ke ya alun-alun kali ya, mungkin sekitar alun-alun. Maaf ya guys ya, saya asli ini suka ngantuk banget teman. Cuma saya paksakan nyetir. Tapi nggak ngantuk yang sampai micro sleep, enggak. Masih oke, cuma masih bisa buat nyetir, masih bisa banget. Cuman buat ngevlog ngomong ini udah nggak bisa ya. Jadi kayak dikuat-kuatin aja. Kalau nyetir masih kuat. Mungkin nyetir 50 kilo lagi masih kuat sih. Masih kuat. Tapi ngobrol ini udah kayak ngantuk banget malah kalau bikin ngobrol ini. Oke, kita masuk ke daerah Tunjung ya, Tonjung. Ini aspalnya baru cuy. Mantap gak sih? Cuman ya heran saya kenapa yang aspal yang kemarin loh, itu masih oke, masih mulus, langsung ditambal begini teman. Anggaran kali atau gimana ya? Jadi jalannya diperlebar, terus ini ditambah naikin sebelah sini pinggiran ini. Padahal masih bagus banget aspalnya itu, gak ada yang bolong. Justru malah yang harus jadi perhatian nih jalur akses Suramadunya itu udah mulai bolong-bolong lagi seperti dulu. Apa harus nunggu korban sampai ada yang meninggal kan? Ini depan ada yang mogok nih. Keren, kerja sama ya. Kaget aku, ngantuk soalnya. Kasih bocil. ngebut
ngebutnya Alip akselerasinya luar biasa, tapi habis ini lemot. Cuman ngapain sih, cari angin ta? Kalau lu mau finish bukan kayak gitu, cara mau finish juara satu kayak gitu, konsistensi. Ini kita udah sampai di Ketengan teman ya, daerah Ketengan. Ini saya bisa jalan sampai 80 km per jam karena memang jalannya udah sangat mulus, lebar teman ya, dan sepi. Di depan bebek Suramadu 12.000, jadi sekarang 14.000 teman ya, inflasi. Ini pom bensin Cuno udah tutup ya, nggak 24 jam dia. Ini kita sudah masuk ke Cuno. Nah ini jalannya udah dibagi dua teman-teman ya. Artinya udah kota sih, ibaratnya masuk daerah apa, lalu lintas teman-teman ya. Daerah Panji Patuh Pramuka lalu lintas apa piye bahasanya. Wah, itu ke kiri ke daerah Ring Road teman ya, itu bisa ke arah Pelabuhan Kamal ya, Ring Road, nggak masuk kota buat jalur-jalur bis. Yang mau ke Terminal Bangkalan lewat sini. Ini saya udah nyampe Bangkalan kota teman ya, alhamdulillah aman ya. Ya memang aman teman, jadi stigmanya udah beda banget sama dulu. Dulu memang ada sih begal. Aman teman, dan cenderung sekarang udah makin rame Bangkalan ya, arah ke Bangkalan ini. Kalau Bangkalan pelosoknya masih sepi, jangan Bangkalan, daerah lain di Jawa pun kalau pelosok mah ya sepi-sepi aja. Oh ngebot lagi, narik lagi, ini bocil-bocil 3 bocil depan, narik, habis itu lambat ya, ngapain? Oh nunggu temennya mau kebut-kebutan. Besok saya kesini besok. Videonya saya stop pas sudah di alun-alun teman ya. Ini hati-hati tikungan Kongkoran ini, banyak orang yang ini tikungan cepat ya, tapi kadang ada orang yang lawan arah. Oke, kita sudah di perempatan alun-alun Bangkalan. Oh, tuh ada anak-anak nongkrong malam minggu. Sekarang jam 02.33 teman-teman. Tadi saya berangkat jam berapa ya? Wih, cepet banget ya. Iya ya. Saya tadi mulai ngevlog jam berapa ya? 02 berapa tadi gitu teman? Setengah jam ya. Jam 2 lewat ya. Jam 2 lewat 12 apa kali ya? Ya kurang lebih segitu aja lah. Oke, ini gelap teman ya. Ini ada alun-alun Bangkalan dan mati lampu ya. Ayo. Mati lampu dah. Wah, kasihan istri di rumah nih. Oh enggak, itu cuma lampu ini aja doang yang mati. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton. Jadi ya maaf kata, bukan jumawa, bukan apa, bahwasannya perjalanan dari Bangkalan ke Surabaya atau Surabaya ke Bangkalan itu insya Allah 100% aman. Apalagi mobilan, insya Allah 1000% aman ya. Tinggal hati-hati aja. Dalam artian hati-hati itu
Kalau ngantuk istirahat, jangan terlalu ngebut, takut licin atau piye gitu kan ya. Aman insyaallah ya, bukan soal jumawa tapi ya kalian selama perjalanan panjang tadi kalian bisa melihat sendiri bahwasanya sudah tidak sesepi dulu lagi teman-teman. Mungkin kalau ada yang menanyakan, itu kan malam minggu, mencoba hari-hari biasa saya nggak ada kesempatan buat pulang tengah malam masalahnya teman-teman ya, karena harus kerja. Nah itu aja teman-teman ya, terima kasih buat yang nonton, semoga dilancarkan dan selamat ya selalu kemanapun kita ada keperluan dan tujuan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Jalan Wisata 1000 Lubang Rusak, Wisma Perumahan Pangeranan Asri. Jalan terusak semuka bumi.